Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Intan Puji Nabila. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Apa saja yang mempengaruhi faktor produksi dan mengapa penting kita untuk memahami permintaan faktor-faktor produksi hingga bagaimana mengelolanya. Produksi membutuhkan banyak faktor seperti tenaga kerja, modal, bahan mentah, dan teknologi. Permintaan faktor produksi sangat penting karena dapat mempengaruhi jumlah output yang dihasilkan oleh perusahaan. Secara ekonomi, permintaan faktor produksi itu terkait langsung dengan alokasi sumber daya yang efisien dan optimal. Misalnya, jika perusahaan membutuhkan lebih banyak karyawan, lebih banyak sumber daya yang harus dialokasikan untuk membayar gaji karyawan tersebut. Demikian pula, jika bisnis membutuhkan lebih banyak modal, dana harus diperoleh dari sumber yang tersedia. Di era globalisasi dan persaingan yang semakin ketat, semakin penting untuk memahami permintaan faktor produksi. Perusahaan harus mampu mengelola faktor produksi secara efektif dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia untuk mempertahankan posisinya di pasar. Oleh karena itu, menyelidiki permintaan faktor produksi menjadi sangat penting dan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para pelaku ekonomi tersebut. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang konsep faktor-faktor produksi. Faktor produksi sendiri adalah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa. Ada 4 faktor produksi utama yang dikenal dalam ilmu ekonomi. Yang pertama ada tanah, tenaga kerja, modal, dan teknologi. Yang pertama ada tanah ya. Tanah itu faktor produksi yang meliputi semua sumber daya alam seperti tanah, bahan galian, dan sumber daya alam lainnya yang digunakan dalam produksi. Tanah dapat digunakan untuk produksi pertanian, peternakan, kehutanan, dan lain-lain. Selain itu, tanah juga dapat digunakan untuk membangun infrastruktur seperti jalan, gedung, dan rumah. Lalu yang kedua ada tenaga kerja. Tenaga kerja adalah faktor produksi yang mencakup semua tenaga manusia yang diperlukan secara fisik dan mental dalam produksi. Tenaga kerja merupakan faktor produksi yang sangat penting karena manusia memiliki keterampilan dan kemampuan untuk mengatur dan mengembangkan faktor produksi lainnya. Dan yang ketiga ada modal. Modal adalah faktor produksi yang meliputi semua sarana produksi seperti mesin, peralatan, bangunan, dan prasarana yang lain yang digunakan dalam proses produksi. Modal juga merupakan faktor produksi yang berperan penting dalam meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi. Yang terakhir ada teknologi. Teknologi adalah faktor produksi yang mencakup semua pengetahuan teknologi dan keterampilan yang digunakan dalam proses produksi. Teknologi yang lebih maju dapat membuat penggunaan tenaga kerja dan modal lebih efisien, sehingga meningkatkan produktivitas dan profitabilitas perusahaan. Dalam perekonomian, faktor-faktor produksi yang saling berinteraksi dan bergabung satu sama lain dalam produksi tersebut. Permintaan faktor dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti tingkat upah, harga komoditas, teknologi, dan kebijakan pemerintah. Faktor-faktor seperti ketersediaan sumber daya alam, tingkat pendidikan tenaga kerja, dan investasi infrastruktur teknologi juga mempengaruhi penawaran faktor produksi. Selanjutnya ada permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Permintaan faktor produksi adalah permintaan akan sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, yaitu tenaga kerja, modal, tanah, dan teknologi. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan faktor produksi seperti faktor harga, tingkat produksi, teknologi, kebijakan pemerintah, dan faktor lainnya. Yang pertama ada permintaan terhadap tenaga kerja. Permintaan tenaga kerja dipengaruhi oleh misalnya tingkat upah, tingkat produksi, tingkat keterampilan, dan pendidikan tenaga kerja, serta teknologi yang digunakan dalam produksi. Ketika upah lebih tinggi, permintaan tenaga kerja turun karena biaya produksi naik. Namun jika produksi meningkat,
permintaan tenaga kerja juga pasti meningkat. Yang kedua ada permintaan terhadap modal. Permintaan modal ditentukan misalnya oleh suku bunga, harga barang modal, tingkat produksi, dan teknologi yang digunakan dalam produksi. Ketika suku bunga lebih tinggi, permintaan modal biasanya turun karena biaya pinjaman lebih mahal. Namun jika produksinya meningkat, permintaan modal pun meningkat. Yang ketiga ada permintaan terhadap tanah. Permintaan tanah dipengaruhi oleh harga tanah sendiri, jenis tanah yang dibutuhkan, dan tingkat output yang dihasilkan. Ketika harga tanah naik, permintaan tanah turun karena biaya produksinya pun ikut naik. Namun ketika produksi meningkat dan ruang yang dibutuhkan berkurang, permintaan pun pasti meningkat. Yang keempat ada permintaan terhadap teknologi. Permintaan teknologi sendiri dipengaruhi oleh misalnya tingkat inovasi, tingkat teknologi, dan kebijakan pemerintah. Ketika teknologi semakin maju dan inovatif, maka permintaan akan teknologi tersebut akan semakin meningkat karena teknologi yang semakin maju dapat meningkatkan efisiensi dan produktivitas produksi. Namun jika harga teknologi meningkat, permintaan akan teknologi tersebut akan menurun. Dalam prakteknya, keputusan yang terkait dalam permintaan input harus dipertimbangkan secara hati-hati oleh pemerintah dan pelaku industri untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya serta meningkatkan produktivitas dan profitabilitasnya. Lalu apa aja sih faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan? Yang pertama ada harga faktor produksi. Yang kedua ada tingkat produksi. Yang ketiga ada teknologi. Yang keempat ada kebijakan pemerintah. Yang kelima ada faktor eksternal. Yang keenam ada selera konsumen. Yang ketujuh ada persaingan. Yang kedelapan adanya inovasi. Dan yang terakhir ketersediaan produksi. Selanjutnya kita analisis permintaan faktor-faktor produksi yang ada di Indonesia. Yang pertama ada analisis permintaan tenaga kerja. Yang mempengaruhinya itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi sangat mempengaruhi permintaan tenaga kerja karena perusahaan membutuhkan banyak pekerja untuk memenuhi permintaan pasar. Ketika pertumbuhan ekonomi melambat, maka permintaan tenaga kerja akan cenderung melambat juga. Yang kedua ada perubahan teknologi. Perusahaan industri yang mengadopsi teknologi baru dapat mempengaruhi kurangnya kebutuhan akan pekerja di beberapa posisi. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah seperti undang-undang ketenagakerjaan, program pelatihan, bahkan pajak. Yang keempat ada persaingan. Jika suatu perusahaan bersaing dengan perusahaan lain, memungkinkan membutuhkan pekerja lebih banyak atau yang lebih terampil untuk meningkatkan kualitas produk atau layanannya. Selanjutnya ada analisis permintaan modal. Yang pertama yang mempengaruhinya itu pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi mempengaruhi permintaan modal karena perusahaan dan industri membutuhkan lebih banyak modal untuk memenuhi permintaan pasar. Ketika pertumbuhan ekonominya melambat, permintaan modal juga cenderung melambat. Lalu yang kedua ada dari faktor perubahan teknologi. Perubahan teknis dapat mempengaruhi permintaan modal. Perusahaan dan industri yang mengadopsi teknologi baru dapat mengurangi kebutuhan modal di beberapa bagian operasinya. Sementara teknologi tertentu dapat meningkatkan kebutuhan modal untuk investasi infrastruktur atau pengembangan produk itu sendiri. Yang ketiga ada kebijakan pemerintah. Nih misalnya kebijakan pemerintahan yang memberi kredit pajak atau subsidi untuk investasi dapat meningkatkan permintaan modal. Sedangkan kebijakan yang membatasi investasi atau mengurangi insentif pajak dapat mengurangi permintaan modalnya. Lalu yang keempat ada persaingan. Pasti sudah lumrah ya di antara perusahaan ada sebuah persaingan. Nah, jika mereka akan lakukan persaingan, mereka perlu menginvestasikan lebih banyak modal untuk meningkatkan kualitas produk atau layanan perusahaan mereka. Selanjutnya ada analisis permintaan lahan. Dari pertumbuhan penduduk mempengaruhi permintaan akan tanah karena semakin banyak penduduk maka semakin banyak pula tanah yang dibutuhkan untuk kegiatan-kegiatan mereka.
Lalu yang kedua ada perubahan struktur demografi. Perubahan struktur demografi seperti perubahan migrasi atau tingkat urbanisasi juga dapat mempengaruhi permintaan ruang. Jika terjadi migrasi dari desa ke kota besar, maka kebutuhan ruang di kota besar pun akan meningkat. Yang ketiga ada pertumbuhan ekonomi. Seiring dengan percepatan pertumbuhan ekonomi, permintaan akan lahan juga pasti akan meningkat. Yang keempat ada kebijakan pemerintah. Jika pemerintah mengeluarkan peraturan yang membatasi penggunaan kawasan tertentu, maka permintaan kawasan pun akan berkurang. Dan yang terakhir ada kondisi pasar properti. Kondisi pasar real estate seperti harga tanah atau ketersediaan tanah juga dapat mempengaruhi permintaan tanah tersebut. Ketika harga tanah tinggi atau ketersediaan tanah rendah, permintaan tanah pun akan cenderung menurun. Dan yang terakhir dari analisis faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di Indonesia. Pertama dari pendapatan masyarakat. Pendapatan masyarakat merupakan faktor yang mempengaruhi permintaan di Indonesia. Semakin tinggi pendapatan masyarakat, maka semakin baik mereka dalam membeli barang atau jasa tertentu. Lalu yang kedua ada faktor demografi. Faktor demografi seperti usia, jenis kelamin, dan tingkat pendidikan juga mempengaruhi permintaan di Indonesia. Misalnya ada orang yang lebih tua cenderung memiliki kebutuhan yang berbeda dengan orang yang lebih muda. Edukasi juga mempengaruhi keinginan konsumen untuk membeli suatu produk. Yang ketiga ada harga barang dan jasa. Semakin mahal suatu barang atau jasa, semakin sedikit orang yang mampu membelinya, sehingga permintaan akan barang atau jasa tersebut pasti menurun. Selain itu, harga juga dapat mempengaruhi preferensi konsumen terhadap produk tertentu. Jadi konsumen akan membandingkan apakah barang atau jasa ini layak untuk dibeli atau tidak. Yang keempat, ketersediaan barang dan jasa. Ketika satu produk atau jasa sulit ditemukan atau memiliki kendala produksi, permintaan akan produk tersebut pasti meningkat. Yang kelima ada perkembangan teknologi. Perkembangan teknologi dapat mengubah cara konsumen atau perusahaan berinteraksi dengan barang atau jasa, sehingga dapat mempengaruhi permintaan terhadap produk tertentu. Yang terakhir ada kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah seperti pajak atau subsidi dapat mempengaruhi barang dan jasa dengan cara dapat mempengaruhi permintaan atau jasa tersebut. Dari penjelasan-penjelasan tadi, kita dapat simpulkan penting bagi individu atau perusahaan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi produksi dan permintaan pasar yang ada di Indonesia untuk membuat keputusan yang tepat dan meningkatkan efisiensi operasi mereka. Selain itu, pemerintah juga dapat berperan penting dalam menciptakan kebijakan yang mendukung dalam pertumbuhan ekonomi dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya di pasar Indonesia. Sekian penjelasan tentang permintaan terhadap faktor-faktor produksi. Saya mohon maaf bila ada perkataan saya yang tidak berkenan di hati pemirsa. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.